Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Siluman Pencari Gadis Perawan. Melanjutkan dari part sebelumnya yang sudah lama tertinggal. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Dan sudah lama ditinggalkannya. Rumahnya masih terlihat bagus karena rumahnya dititipkan oleh keluarganya Rati dan selalu dibersihkan. Karena rumah Basuki dan rumah Rati bersebelahan rumah. Di sini pun Basuki bertemu dengan Rati kembali. Rati pun sangat senang bertemu dengan Basuki. Rati ini diam-diam menyukai Basuki karena Basuki termasuk orang yang tampan dan gagah. Namun Rati tidak mengungkapkan perasaannya dikarenakan Basuki lebih dulu mencintai Desi. Bagaimana kabarmu, Mas Basuki? Sudah lama tidak bertemu, makin gagah saja, ucap Rati senyum tersipu malu. Di sini Basuki berpenampilan biasa saja dan tidak menunjukkan kalau dia sudah menjadi orang kaya raya. Kabarku baik, Rati. Oke, bagi kalian yang belum paham, ini Mas Nara masih dalam flashback. Oke, kita lanjut. Dipikir Rati Basuki akan tinggal selamanya di kampung. Padahal Rati tidak tahu kalau Basuki hanya seminggu saja berada di rumahnya. Karena Basuki merasakan rindu akan rumahnya. Basuki pun tahu kalau Rati menyukai dirinya. Di sini otak jahat Basuki mulai bermain. Bagaimana caranya agar Rati bisa disetubuhi? Ayah Rati, Pak Barjo, sedang bekerja menggarap sawah, sementara Rati dan ibunya berada di rumah. Di saat kedatangan Basuki singgah ke rumah Rati dan berbincang-bincang dengan ibunya Rati dan meminta izin pada ibunya Rati agar Rati mau membantu membersihkan rumah Basuki. Di mata ibunya Rati, Basuki ini adalah anak yang baik dan suka menolong. Ya sudah, Rati, bantuin sana Basuki membersihkan rumahnya, ucap Ibu Suminem, ibunya Rati. Rati dan Basuki juga pun bersemangat dan senang membersihkan rumah setelah semua bersih dan rapi. Basuki kemudian memegang tangan Rati sambil berisik. Rati, maukah kamu menjadi pacarku? Jantung Rati berdegup sangat kencang seakan tak percaya. Kamu kan pacarnya Desi. Aku dan Desi sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Karena ayah Desi tidak menerima saya karena saya miskin, ucap Basuki seraya mengelus tangan Rati. Tanpa berpikir panjang, Rati pun menerima perasaan cinta Basuki. Padahal Rati telah dibohongi oleh Basuki. Basuki sudah melamar Desi, anak Pak Ronggo, dan akan menikahinya. Acara pernikahan Basuki dan Ronggo akan dilaksanakan sekitar 3 bulan lagi. Basuki mengatakan pada Pak Ronggo bahwa Basuki pulang ke kota dan akan hadir kembali pas di acara pernikahannya dengan Desi, karena Basuki masih ada urusan kerjaan di kota. Jarak antara rumah Desi dan Basuki di kampung yang dulu berjarak 3 kampung. Jadi Desi tidak mengetahui kalau Basuki pulang ke kampung lamanya. Seandainya Rati tahu, pasti Rati tidak akan menerima cinta Basuki. Rati yang terlena dengan ucapan cinta Basuki akhirnya terbuai di saat tangan Basuki menyentuh tangannya dengan lembut. Dan Basuki mulai mencium bibirnya Rati dengan penuh perasaan. Rati pun tanpa sadar, ia terbawa suasana atas kenikmatan yang diberikan oleh Basuki. Apalagi Basuki adalah lelaki yang ditaksirnya sejak dulu. Rati pun membalas ciuman Basuki dengan sangat lembut. Kemudian Basuki menggendong Rati dan membawanya ke kamar Basuki. Basuki mulai membuka pakaian Rati satu persatu hingga celana dalamnya Rati. Rati yang merasakan kenikmatan yang luar biasa di saat Basuki mulai menyentuh gunung kembarnya dengan sentuhan tangan Basuki yang lembut. Dan tak lupa pula tangan Basuki menyentuh tubuhnya secara halus sampai ke arah gua Rati. Rati pun menggeliat ke sana kemari
di saat bibir indah Basuki mulai menyentuh gua punya Rati. Singkatnya, tak terasa sudah hampir 2 jam Basuki memompa gua Rati hingga mengeluarkan cairan putih susu ke dalam gua milik Rati berkali-kali. Mereka berdua pun akhirnya terkulai lemas. Rati pun mulai menangis takut kalau dia nanti bakal hamil. Rati sayang, tenang saja. Nanti kalau Rati hamil, Mas Basuki akan menikahi Rati. Basuki pun memeluk Rati dengan penuh kasih sayang. Setelah selesai melakukan pergulatan di atas ranjang, Basuki dan Rati memakai pakaiannya dan Rati pamit pulang ke rumah, takut ibunya Rati curiga. Rati pun akhirnya berlalu pergi meninggalkan Basuki sendirian di rumahnya. Dasar perempuan bodoh, mau saja dirayu dan digombalin. Dipikirnya saya akan mau menikahinya, tentu saja tidak. Saya Basuki hanya melampiaskan nafsuku saja selama 1 minggu di kampung ini, ucap Basuki di dalam hati sambil tersenyum penuh kemenangan. Maghrib pun tiba menjelang malam. Rati, panggil sana nak Basuki, suruh kemari ajak makan malam bersama, ucap Pak Barjo ayah Rati. Ibu Rati yaitu Sumina mulai mempersiapkan makanan untuk disantap makan malam. Rati pun memanggil Mas Basuki. Tok tok tok. Mas Basuki, Mas disuruh ke rumah oleh ayah dan ibu Rati untuk makan bersama. Oh iya, nanti Mas bentar lagi ke sana ya. Ketika Rati hendak pulang ke rumah, tangan Rati dipegang oleh Basuki. Sayang, nanti tengah malam datang ke rumah Mas ya, lewat pintu belakang. Pintu belakang rumah Mas tidak dikunci. Nanti tengah malam datang ya Ratiku sayang, soalnya Mas masih kangen. Tadi sore kan sudah Mas, apakah masih kurang Mas? Iya, Mas masih kurang sayang. Apa kurang enak tadi ya sayang? Nampaknya sayang ragu, ucap Basuki meyakinkan Rati. Tadi sangat nikmat Mas, cuma Rati capek. Udah, tenang saja, nanti Mas pijitin biar capeknya hilang. Ya sudah Mas, lihat nanti tunggu bapak dan ibu sudah tidur. Baik sayang, Mas tunggu kedatanganmu nanti tengah malam ya. Basuki pun mulai mencium kening Rati dengan penuh kasih sayang dan bersiap-siap pergi ke rumah Rati untuk makan malam bersama keluarganya Rati. Singkatnya, Basuki pun tiba di rumah kediaman Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rati, bukakan pintunya nak. Nak Basuki sudah tiba di depan rumah. Iya Bu, Rati akan membukakan pintu. Rati pun berjalan dan membukakan pintu rumah. Pintu rumah pun telah dibuka oleh Rati. Basuki yang berdiri dengan gagahnya membuat Rati tersipu malu sambil senyum manis. Basuki pun secara refleks langsung mencium bibirnya Rati. Ih, Mas ini kok main nyosor aja sih? Ayo Mas, sudah ditunggu bapak sama ibu untuk makan malam bersama. Silakan duduk nak Basuki, dan mari kita makan, ucap ayah Rati mempersilakan Basuki untuk makan. Matur suwun nggih Pak, ucap Basuki sambil tersenyum manis kepada keluarga Rati. Basuki pun mulai makan bersama dengan keluarga Rati. Setelah selesai makan, Basuki dan ayahnya Rati berbincang kesana kemari dengan Basuki. Dari kapan nak Basuki sampai ke rumah? Soalnya tadi bapak pulang dari sawah sore hari ini. Sampainya tadi Pak, sekitar jam 9 pagi. Sudah lama juga nak Basuki tidak pulang ke rumah. Untung bapak dan ibu sering membersihkan rumahmu, jadi gak kelihatan kotor. Terima kasih Pak, sudah mau melihat-lihat rumah saya dan mau memberikan rumah saya. Sebenarnya saya pulang ke kampung ini mau menjual rumah itu Pak, tapi untuk saat ini belum ada peminatnya yang ingin membeli rumah saya Pak, ucap Basuki lagi. Basuki pun di sini tidak lama-lama Pak, kemungkinan hanya seminggu atau 2 minggu berada di kampung ini, karena Basuki rindu suasana kampung aja. Semenjak meninggal kedua orang tua Basuki, Basuki pergi merantau ke kota lain untuk mencari uang. Sejak saat kepergian Basuki, rumah Basuki yang kosong dirawat oleh tetangganya yaitu keluarganya Rati.
Setelah berbincang-bincang dengan ayahnya Rati, karena suasana sudah mau larut malam, Basuki pun akhirnya pamit izin. Rati pun mulai mengantarkan Basuki ke depan pintu. Basuki pun berbisik kepada Rati, "Rati, nanti jangan lupa datang ke rumah ya. Tapi tunggu kedua orang tuamu Rati tidur ya. Soalnya Mas Basuki gak enak tidur kalau sendirian." "Tapi Rati takut Mas, nanti kalau ada orang yang tahu gimana?" "Tenang saja Rati, belakang rumah Mas itu sunyi dan pintu dapurnya gak Mas kunci, jadi Rati tinggal masuk saja nanti ke dalam rumah," ucap Basuki meyakinkan Rati agar Rati mau datang ke rumahnya. Basuki pun akhirnya berlalu pergi sambil menutup pintu rumahnya Rati. Rati pun akhirnya masuk ke dalam. "Pak, Rati mau langsung tidur." "Ya udah, sana istirahat. Bapak pun sebentar lagi mau langsung tidur." Sementara ibunya Rati sudah dari tadi pergi tidur. Malam pun berlalu, ayahnya Rati pergi berlalu menuju kamarnya langsung mau tidur. Rati yang gelisah di dalam kamar mulai merasakan jantungnya seakan berdegup kencang. Rati di dalam kamar sebenarnya tidak tidur. Dia kesana kemari sambil menunggu kedua orang tuanya tidur dengan lelap. Setelah dirasa aman dan dirasa kedua orang tuanya sudah tidur, Rati pelan-pelan membuka pintu kamarnya dan berjalan mengendap-endap. Setelah dirasa aman keluar dari rumah, Rati pun melihat ke kanan ke kiri untuk memastikan situasi sekitar luar dapur aman. Rati bagaikan kerbau dicucuk hidungnya, mau saja menerima ajakan Basuki. Rati pun berjalan menuju dapur rumah Basuki. Jarak antara rumah Basuki dan keluarga Rati tidaklah jauh, hanya beberapa meter dari rumah Basuki. Pintu rumah Basuki pun dibuka oleh Rati secara perlahan-lahan. Pintu pun telah terbuka. Basuki mendengar seseorang membuka pintu. Basuki pun beranjak keluar dari kamar dan melihat siapa yang masuk rumahnya. "Sekalian kunci pintu dapurnya Rati, agar tidak ada orang yang masuk." Rati pun berbalik badan melihat Basuki yang hanya memakai celana panjang namun tidak memakai baju. Rati terpesona dengan ketampanan Basuki. Begitu juga dengan Basuki yang sedari tadi sudah mengalami gejolak hasrat yang menggelora di dalam hatinya. Dan singkatnya mereka seperti itu lagi. Singkatnya setelah beberapa menit kemudian, Basuki mulai menyentuh dan berjumpa kembali dengan Rati sepanjang malam. Entah sampai beberapa ronde Basuki menjumpa Rati. Rati yang terkulai lemas akhirnya tidur di pelukan Basuki. Basuki pun akhirnya ikut tertidur juga. Ketika subuh hampir tiba, Basuki membangunkan Rati untuk segera pulang agar orang tua Rati tidak curiga. Rati pun akhirnya bangun dan langsung memakai pakaiannya dan bergegas pulang ke rumah. Rati pun berjalan pelan-pelan dan kemudian membuka pintu rumahnya secara pelan-pelan. Rati pun merasa aman karena orang tuanya belum terbangun dari tidurnya. Akhirnya Rati masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya pelan-pelan. Ayah Rati dan Ibu Suminem sudah bangun dari pagi pergi ke sawah untuk bekerja. Sementara Rati di rumah masih tidur dan belum bangun dari mimpi indahnya. Basuki yang sudah bangun dari pagi bersiap untuk pergi ke kampung Sumberjo. Hari ini Basuki ingin menemui calon istrinya Desi. Sebelum pergi, Basuki ke rumah sebelah, yaitu rumah orang tua keluarga Rati untuk pamit pergi. Rati. Oh, Mas Basuki, ada apa Mas? Mas mau pamit ingin pergi ke kota. Soalnya ada urusan penting yang harus dikerjakan. Mas titip rumah ya Rati? Lah, katanya di sini 1 minggu Mas. Ini masih 2 hari Mas sudah pergi. Kapan Mas Basuki kembali ke sini lagi? Lusa mungkin Mas sudah balik kemari. Basuki pun mengecup keningnya Rati dan berlalu pergi meninggalkan Rati. Basuki pun akhirnya pergi dan setelah sampai di kota, Basuki menelpon supirnya untuk menjemput Basuki. Handphone Basuki pun berdering menelpon supirnya. "Bawa, kamu di mana?" "Lagi di rumah Tuan." "Iya Tuan. Ada yang bisa bawa bantu Tuan?" "Tolong kamu kemari jemput saya di kota dan bawakan perlengkapan saya yang ada di dalam kamar." "Baik Tuan, saya akan persiapkan semuanya." Bowo pun akhirnya menutup telepon dari Pak Basuki dan mempersiapkan keperluan Pak Basuki. Bowo ini adalah salah satu pekerjanya yang dipercaya oleh Basuki. Usianya masih muda dan berpenampilan gagah dan tampan.
Setelah sampai di kota dan menemui Pak Basuki, mereka pun melajukan mobilnya untuk pergi ke rumah kekasihnya Pak Basuki untuk menemui calon istrinya. Tak lupa pula, Pak Basuki singgah ke pusat perbelanjaan untuk membelikan buah tangan untuk diberikan keluarga calon istrinya. Bowo dan Pak Basuki yang telah sampai ke rumah orang tua Desi akhirnya minta izin pamit pulang, karena Pak Basuki mau pulang ke kota untuk mengurusi pekerjaannya. Pak Ronggo, Basuki ingin pamit pulang ke kota. Soalnya Basuki ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan, ucap Pak Basuki sambil berjabat tangan oleh calon mertuanya Pak Ronggo. Hati-hati di jalan calon mantuku, ucap Pak Ronggo seraya melambaikan tangan saat Basuki mulai berjalan untuk menaiki mobilnya. Beberapa jam pun berlalu setelah perjalanan yang melelahkan. Basuki pun menuju ke tempat usaha yang didirikannya, yaitu grosir yang lumayan besar, dan memantau hasil penjualan dan pengeluaran di sana. Basuki memiliki 6 orang tenaga pekerja, yaitu laki-laki 3 orang dan perempuan 3 orang juga. Semua karyawannya masih muda, masih lajang dan masih gadis. Semua sudah memiliki tanggung jawab dan bagian pekerjaan tertentu. Begitu penat dan lelahnya, Basuki dan Bowo langsung bergegas menuju pulang ke rumahnya. Hari ini sungguh penat dan sangat melelahkan. Badan rasanya seperti digebukin satu kampung. Nanti setelah sampai rumah, kamu carikan tukang pijit, Bowo. Cari gadis yang masih muda dan pandai mijit, lalu antar ke kamar saya. Baik, Tuan. Saya akan mencarikan tukang pijit untuk Tuan. Klakson mobil pun berbunyi. Pintu gerbang pun dibuka oleh pembantunya. Rumah Basuki terbilang sangat mewah di kota, karena Basuki sudah menjadi orang kaya raya. Rumah besar dan memiliki halaman rumah yang lebar dan memiliki pavilion. Basuki sendiri memiliki beberapa karyawan yang menjaga dan membersihkan rumahnya. Akhirnya sampai juga di rumah. Karena terlalu lelah, akhirnya Basuki merebahkan badannya dan mulai tertidur dengan lelapnya. Tidak, tubuh Basuki seperti dicambuki oleh seseorang dengan menggunakan jubah berwarna hitam. Basuki diikat di antara kedua tiang. Lalu Basuki dicambuk dan dirajam oleh seseorang yang menggunakan jubah hitam. Berulang kali Basuki disiksa dan dirajam hingga tak sadarkan diri. Kemudian Basuki seakan dicambukkan ke jurang penyiksaan yang sangat dalam hingga tubuhnya hancur dan patah. Tubuh Basuki kembali seperti semula dan kembali utuh, dan merasa bahwa siksaannya berhenti. Baru saja hendak berdiri, tiba-tiba datang seekor ular yang sangat besar melilit tubuhnya Basuki sampai remuk dan tubuhnya dimakan oleh ular raksasa tersebut. "Ah, ampun!" teriak Basuki seketika, langsung membuat Basuki tersadar dari mimpi buruknya. Ternyata cuma mimpi. Aku kira tadi itu kenyataan. Basuki pun bangkit dari tempat tidurnya dan mulai mengambil segelas air putih untuk menghilangkan rasa dahaganya. Basuki pun akhirnya pergi ke kamar mandinya untuk membersihkan tubuhnya yang terasa sudah lengket. Tubuh Basuki pun terasa lebih segar ketika air keran membasahi tubuhnya, dan santai sambil rebahan dan memejamkan matanya di dalam bak kamar mandi. Tiba-tiba saja ia mendengar bisikan goib. "Basuki, jangan lupa nanti malam saya akan datang menemui," ucap seseorang yang seakan berbisik di telinganya dengan lembut. Namun tak ada seorang pun kecuali dia di kamar mandi, kecuali dia seorang. Basuki pun tahu asal sumber suara tersebut, bahwa sumber suara tersebut berasal dari bisikan gaib Nyai Blorong. Basuki pun mempercepat dan menyudahi mandinya. Ketika hendak berganti pakaian, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Bunyi ketukan itu berulang kali. Basuki membuka pintu kamarnya. Ternyata yang ada di hadapannya adalah Bowo yang membawa tukang pijit yang dipesan Pak Basuki. "Tuan, ini tukang pijit sudah saya bawakan. Gimana menurut Tuan?" Basuki pun mulai melirik gadis itu dari ujung rambut sampai ujung kepala. "Ya sudah, silakan kamu pergi, Bowo." Basuki pun akhirnya membawa gadis itu ke dalam kamarnya. "Siapa namamu? Dan berasal dari mana?" "Nama saya Siti, Tuan. Saya berasal dari desa sebelah, desa Sukoharjo." "Siti,
Kamu beberapa saudara anak berapa? Saya 4 bersaudara. Saya anak pertama, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang terakhir adik saya laki-laki masih berusia 13 tahun. Kamu sudah menikah belum, Siti? Belum, Tuan. Nah, betulan ini. Bisa saya jadikan korban tumbal selanjutnya, agar kekayaan saya bisa berkembang dengan pesat. Siti pun melakukan pijatannya sangat pandai. Rasa capek di badan Basuki pun mulai hilang. Kemudian Basuki pun membalikkan tubuhnya dan menatap Siti. Siti pun jadi salah tingkah ketika Pak Basuki menatapnya. Ditambah handuk yang terlilit di tubuh Basuki tiba-tiba terbuka. Jantung Siti pun berdebar sangat kencang ketika pisang ambon Pak Basuki mulai berdiri perlahan-lahan. Pak Basuki pun menyentuh tangan Siti. Sudah, Siti, jangan gugup gitu. Tenang dan rileks saja. Tolong pijitin dada saya, Siti. Basuki pun sudah tidak tahan lagi. Kemudian duduk dan sembari memeluk Siti dan mencium bibir Siti. Siti pun sudah tahu apa yang diinginkan oleh Pak Basuki. Siti pun membalas kecupan lembut bibirnya itu. Dan akhirnya seperti biasa, setelah selesai melakukan pijatan nikmat, Basuki pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sementara Siti masih rebahan di atas ranjang. Sungguh perkasa sekali Tuan Basuki. Pasti yang menjadi istrinya sangatlah beruntung. Apalagi Tuan Basuki merupakan orang kaya. Ucap Siti di dalam hati seraya sedang menghayal. Basuki pun akhirnya selesai mandi dan sudah mulai berpakaian rapi. Basuki pun memberikan segepok uang lembaran merah kepada Siti sebagai tanda rasa terima kasih karena sudah mau memijitin tubuhnya. Dan tak lupa Basuki memberikan uang untuk adiknya di rumah. Siti pun merasa gembira dan senang karena menerima uang pemberian dari Basuki. Siti pun bersiap-siap berpakaian dan mulai izin pulang ke rumahnya. Mereka berdua pun keluar dari kamar. Bowo, tolong kamu antar Siti pulang sampai rumahnya. Baik Tuan, Siti akan saya antar pulang. Setelah Bowo dan Siti pergi, Basuki pun bergegas pergi ke pavilionnya yang tak jauh dari rumahnya. Sesampainya di sana, Basuki pun langsung mempersiapkan semua yang diperlukan dalam ritual untuk menyambut kedatangannya Nyi Blorong nanti tengah malam. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, Basuki pun kembali lagi ke rumahnya. Bowo pun mulai berbincang-bincang dengan Siti di dalam mobil. Wah, enak kamu Siti dapat banyak duit dari Pak Basuki cuma mijitin doang. Apaan sih Abang Bowo ini? Ya namanya juga kerja pasti dapat duit lah Bang. Gimana sih? Lain waktu bisalah Abang dipijit sama Siti. Untuk Abang apa sih yang tidak? Ucap Siti sambil senyum-senyum. Sebelum pulang singgah dulu ya Abang ke pasar. Siti mau berbelanja kebutuhan dapur. Setelah selesai berbelanja, Basuki pun mengantarkan Siti sampai rumahnya. Rumahnya Siti yang sederhana namun kelihatan asri karena banyak pepohonan rimbun di sekitar rumah Siti. Terima kasih Abang sudah mengantarkan Siti pulang. Ya sudah Siti, Abang pergi dulu, bye. Ucap Bowo seraya melambaikan tangan dan berlalu pergi meninggalkan rumah Siti. Siti pun membuka pintu rumah. Cekrek. Assalamualaikum Ibu. Siti pun mulai masuk ke dalam rumah dan meletakkan belanjaan di atas meja. Banyak sekali belanjaan kamu hari ini nak. Iya Bu, Ibu masak yang enak ya. Soalnya sudah lama kita tidak makan enak. Oh ya Ibu, adik-adik pada kemana? Kok jam segini belum pulang? Si Udin lagi membantu bapak di ladang. Si Inem dan si Mimin lagi pergi ke warung tadi. Ibu suruh beli beras dan telur. Adik-adik mereka pun akhirnya pulang dan sampai di rumah. Assalamualaikum. Pintu rumah pun terbuka dan mereka langsung masuk menuju ke dapur memberikan belanjaan yang disuruh ibunya tadi. Wah, apa ini kah yang ada di atas meja? Inem pun membuka bungkusan tersebut. Ternyata di dalam bungkusan itu ada banyak sekali makanan dan buah-buahan.
Mimin dan Inem pun mulai berebut buah-buahan dan makanan di atas meja. Sudah. Udah besar kok malah berebut gitu, ucap Siti menasehati adik-adiknya. Iya kak, kami kan memang selalu begitu. Hanya bercanda gurau saja sambil menepuk bahu Mimin, ucap Inem sembari tersenyum kepada kakaknya Siti. Siti pun kemudian memberikan beberapa uang lembaran kepada adik-adiknya dan Siti pun memberikan uang untuk ibunya untuk keperluan di dapur. Adik-adiknya senang dan bergembira. Wah, banyak sekali uangmu nak Siti. Ini uang dari mana nak? Ini uang dari hasil Siti kerja bu. Tadi Siti ada tawaran kerja di kota, dan ini Siti dikasih uang oleh bosnya Siti. Kok aneh ya Siti, kamu kan baru mulai kerja, tapi udah dikasih uang sama bos. Udah ibu jangan berpikir macam-macam. Siti kerja yang penting tidak merugikan orang lain kok. Ya udah, yang penting kamu kalau kerja harus selalu hati-hati dan jaga diri baik-baik. Iya bu, Siti paham. Siti pun akhirnya izin pamit pergi ke kamar untuk pergi beristirahat. Uang Siti pun masih tersisa banyak. Uangnya Siti simpan sebagian di lemari kamarnya. Inem dan Mimin lalu berdiskusi. Kak, kira-kira uangnya mau kita beliin apa ya? Ya udah, besok kita ke pasar membeli pakaian baru dan kita belikan barang yang kita sukai. Malam pun tiba, Ibu Marsi beserta keluarganya mulai makan bersama-sama. Sungguh enak masakanmu Marsi. Tumben kamu masak enak. Ada ayam goreng, ikan nila sambal, dan buah-buahan. Uang dari mana Marsi? Ucap Pak Paijan yang bertanya kepada istrinya. Si Siti tadi sudah dapat kerjaan, makanya kita bisa makan makanan enak pak. Iya pak, Siti udah dapat kerja di kota, jadi Siti bisa membantu ekonomi keluarga kita, ucap Siti sembari menyantap makanan yang sudah dihidangkan oleh ibunya. Malam pun tiba. Basuki pun sudah berada di pavilion yang sudah disiapkan dan dikhususkan sebagai tempat bersekutu, dan mulai bersiap-siap untuk melakukan ritual pemujaan terhadap Nyi Blorong. Basuki hanya mengenakan kain untuk menutupi pinggul sampai paha, dan Basuki hanya bertelanjang dada. Basuki pun mulai membakar kemenyan dan menyiapkan beberapa sesajen. Setelah itu Basuki duduk bersila dan mulai merapalkan mantra-mantra agar Nyi Blorong bisa hadir datang di hadapannya. Angin pun mulai bertiup menerpa tubuhnya Basuki. Secara tiba-tiba ada gumpalan asap putih datang dan lama-kelamaan asap putih itu berubah bentuk menjadi sosok gadis cantik berpakaian hijau dan bermahkotakan kepala ular yang terbuat dari emas. Basuki pun mulai membuka kedua matanya. Nyai Blorong pun sudah duduk di atas ranjang. Basuki, berdiri dan bangkitlah dari tempat dudukmu. Naiklah ke atas ranjang dan lakukan perintahku, sembah sendiko Nyai Blorong. Basuki pun mulai berdiri dan menuju ke ranjang untuk menemui Nyai Blorong. Basuki pun tahu apa yang diinginkan Nyai Blorong. Keindahan dan kecantikan Nyai Blorong siapapun pasti akan terpesona melihatnya. Perlahan-lahan Basuki melepaskan pakaian Nyai Blorong dan mulai mengecup bibir indahnya. Ritual perkawinan Nyai Blorong dan Basuki pun dimulai. Dan singkatnya ya seperti itulah. Ini terlalu vulgar dan terlalu panas. Jadi Mas Nara skip ya untuk bagian yang kayak gituannya. Kalian bayangkan sendiri sajalah. Bercinta dengan siluman, ya kayak gitu. Di sisi lain, ketika malam sudah semakin larut, Siti langsung masuk ke kamar untuk pergi tidur. Begitu juga dengan Inem dan Mimin, mereka pergi tidur bersama. Di saat tengah malam tiba-tiba tubuh Inem panas dingin. Inem bermimpi seperti sedang dikejar-kejar oleh ular hijau raksasa. Inem berlari semakin jauh seperti masuk ke dalam hutan. Semakin Inem berlari, semakin beringas ular hijau itu mengejar si Inem. "Jangan, tolong jangan makan aku," ucap Inem memohon kepada ular hijau yang telah melilit tubuh si Inem, adiknya Siti. Mimin yang tertidur lelap dan sedang mimpi indah tiba-tiba terusik dengan teriakan Inem. "Sakit, tolong!" Inem pun menggigau membuat Mimin terbangun.
Sambil mengucap kedua mata Mimin dan akhirnya Mimin terbangun langsung duduk dan mulai menggoyangkan tubuh Inem yang sedang menghigau. Mimin yang panik akhirnya keluar kamar dan mulai memanggil ayah dan ibunya. "Mak, Pak." Mimin pun berlari dan mengetuk pintu kamar ibu dan bapaknya. Orang tua Mimin pun terbangun dan langsung menghampiri Mimin. "Kenapa kamu teriak-teriak, Min? Apa yang terjadi?" "Inem, Bu. Inem lagi menggigau namun tak bangun-bangun saat Mimin bangunkan." Siti pun terbangun dan langsung melihat keluar kamar karena mendengar kegaduhan di kamar adiknya. Inem berteriak sana kemari. Inem bergerak lincah dan mendesis-desis seperti seekor ular. Bunyi desisan ular, Inem pun berdiri sambil merangkak ingin keluar dari rumah. Bapak dan ibu Inem pun mulai memegang tubuh Inem. Siti mulai mencoba memanggil nama Inem berharap Inem akan segera sadar. Tapi kenyataannya berbeda dan tidak sesuai harapan. Mereka semua terpental seakan-akan Inem mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Setelah mereka semua terpental, Inem pun berlari keluar rumah. Inem pun berlari, Siti dan adiknya mulai mengejar Inem yang keluar dari rumah. Inem pun berlari masuk ke dalam hutan seperti ada suara gaib yang menyuruh Inem masuk ke dalam hutan. Siti dan kedua orang tuanya mulai meminta pertolongan kepada warga agar membantu mencari Inem yang kesurupan. Warga yang berkumpul pun mulai ikut membantu mencari Inem. "Inem! Inem!" teriak para warga mencari masuk ke dalam hutan. Para warga mencari dan terus menelusuri hutan namun tidak menemukan Inem. Siti dan Mimin menangis jadi-jadinya. Kenapa Inem bisa seperti ini? Sesaat kemudian salah satu warga melihat tubuh Inem di bawah jurang, di mana kondisi Inem sudah tidak bernyawa lagi, dengan kondisi tubuhnya tertancap kayu. "Inem, anakku!" teriak suara histeris ibunya karena melihat Inem meninggal dunia. Para warga pun mulai membantu menolong jasadnya Inem dan membawa tubuh Inem ke rumahnya. Warga setempat pun mulai kebingungan tentang apa yang telah terjadi pada Inem. Para warga pun membawa jasad Inem pulang ke rumah. Keluarga Inem pun menangis melihat kejadian ini. Para warga pun silih berganti datang hanya untuk melihat kejadian tragis yang menimpa Inem. Gadis perawan yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Jenazah Inem pun ditutup kain. Keluarga Inem pun menunggu jenazah sampai esok pagi akan dikebumikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasiannya Inem, tidak sakit dan baru kemarin kita bertemu di pasar. Sekarang Inem udah meninggal, ucap Widi kepada temannya Betty. Umur manusia tidak ada yang tahu, Widi. Padahal Inem masih muda, cantik, dan masih gadis lagi. Kini Inem sudah meninggal dunia, ucap Betty sambil memegang pundak Widi. Sang kakak Siti pun tidak terima dengan kematian adiknya yang tragis. Dia akan mencari tahu penyebab kematian adiknya. Setelah selesai Inem dimakamkan, para warga pun mulai satu persatu pulang. Keluarga Inem yang masih di ada pemakaman masih menangisi kepergian si Inem. Siti yang meronta-ronta masih tidak terima akan kejadian hal ini. Bu Marsi mencoba menenangkan anaknya. "Sudahlah Siti, ikhlaskan kepergian adikmu. Semoga adikmu tenang di alam sana." Sore pun berlalu menandakan malam akan tiba. Tiba-tiba suasana maghrib mulai mencekam menandakan malam akan tiba. Suasana langit pun mulai terlihat mendung yang menandakan akan turunnya hujan. Warga sekitar pun mulai menutup pintunya karena khawatir akan terjadinya hujan lebat. Begitu juga keluarga Ibu Marsi yang sedang melaksanakan tahlilan atas kematian anaknya. Meskipun hujan turun dengan lebat, para warga masih melaksanakan tahlilan. Siti yang berada di kamar sedang merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tiba-tiba dikejutkan dengan jendela kamar yang terbuka karena hembusan angin yang sangat kencang. Siti pun berjalan dan menuju ke arah jendela dan hendak menutup jendela kamarnya. Tiba-tiba mata Siti terbelalak melihat sesosok hantu bergaun putih yang berdiri di bawah pohon dengan kondisi basah kuyup dan tubuhnya tertancap kayu dengan derasnya hujan. Siti pun mempertajam penglihatannya. Siapa sosok hantu yang berdiri seakan menatapnya dengan pandangan tajam? Ternyata hantu tersebut adalah arwah adiknya sendiri, si Inem. Arwah si Inem seakan-akan ingin menerkam kakaknya Siti.
Hantu itu pun terbang dan perlahan-lahan mendekat ke arah jendela kamar Siti yang terbuka. Siti yang ketakutan pun mulai menutup pintu dan langsung pergi menjauh dari jendela itu. Nafas Siti pun mulai tersengal-sengal tidak karuan. Jantung Siti pun berdetak sangat kencang. Siti pun berlari ke atas ranjang dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Siti ingin berteriak, tapi suara Siti seperti tertahan dan tidak bisa bersuara. Tolong, teriak Siti, tapi seperti tidak ada yang mendengar teriakannya. Karena ketakutan yang luar biasa, Siti pun tidak berani membuka kain penutup yang digunakan untuk menutupi tubuhnya. Siti mendengar rintihan adiknya yang sedang kesakitan. Sakit, Kak. Tolong inem, Kak. Suara itu pun semakin lama semakin mendekat ke arah Siti. Kemudian Siti merasakan seperti ada seseorang yang naik ke atas ranjang. Siti pun mulai panik. Namun dalam kepanikan itu dia berusaha mengatur nafasnya dan mencoba untuk tenang. Dan kemudian mencoba memberanikan diri untuk melihat sosok hantu tersebut. Siti membuka selimutnya dan melihat keadaan sekitar, namun tidak ada siapa saja. Tidak ada hantu adiknya yang menerornya. Kemudian Siti langsung merebahkan badannya. Dan alangkah terkejutnya Siti ketika melihat ada seseorang yang tidur di sampingnya. Hah! Siti terkejut sejadi-jadinya melihat Inem dengan kondisi mata dan hidung mengeluarkan darah dan dengan kondisi tubuhnya yang tertusuk kayu. Siti pun langsung pingsan melihat keadaan hantu yang menyeramkan itu. Para warga pun satu persatu mulai mendapatkan teror dari arwah Inem. Warga yang sedang mengadakan pos ronda malam tiba-tiba mendengar suara rintihan orang kesakitan. Suara itu terdengar sayup dan membuat bulu kuduk merinding. Tolong, sakit, tolong saya. Kalian dengar gak? Suara orang minta tolong, ucap Baron kepada Ujang yang sedang bermain kartu dengan si Giman. Kami tidak ada mendengar suara apapun. Mungkin kamu halu lagi, atau memang jangan-jangan kamu orangnya penakut. Iya beneran saya mendengar suara rintihan kesakitan, ucap Baron kepada Giman dan Ujang seraya meyakinkan bahwa dia tidak berbohong. Bau anyir dan juga amis mulai tercium. Tiba-tiba bulu kuduk langsung berdiri. Ujang dan Giman melihat hantu di belakang Baron. Hantu itu sangat menyeramkan, dengan kondisi mata dan hidung yang mengeluarkan darah. Hantu! Giman dan Ujang berlari kocar-kacir meninggalkan Baron sendiri. Baron yang panik pun langsung ikut berlari juga dengan keadaan pipis di celana. Mereka berlari sekencang-kencangnya sampai Ujang pun terjatuh. Melihat Ujang yang terjatuh, Giman dan Baron tidak menghiraukan si Ujang yang terjatuh dan berlalu pergi meninggalkan Ujang sendirian. Ujang pun kemudian berdiri dan mencoba berlari dengan kondisi kaki keseleo. Tolong Kang Ujang. Tolong jangan ganggu Bang Ujang, Neng, ucap Ujang sambil melihat hantu yang sedang berdiri tepat di hadapannya. Hantu yang sangat menyeramkan berpakaian putih dengan kondisi mata dan hidung yang berdarah dan perut tertusuk kayu. Tolong saya, Kang. Ujang pun langsung pingsan tak sadarkan diri karena tidak kuat melihat kondisi hantu yang sangat menyeramkan itu. Aduh, kampret sialan. Kenapa kita dihantui arwah Inem? Ucap Baron dengan kondisi nafas ngos-ngosan kepada Giman. Entahlah, aku pun tidak tahu. Mereka tepat berdiri di bawah pohon, berharap hantu Inem tidak mengganggunya lagi, tapi kenyataannya berbeda. Inem menampakkan wujudnya dan duduk di atas dahan kayu. Tolong saya, Kang. Terdengar suara nyaring minta tolong. Giman dan Baron yang sudah kocar-kacir mulai melihat ke arah atas dahan kayu. Tidak bisa berkata apa-apa, cuma bisa ternganga melihat hantu tersebut. Hantu itu pun menjelma menjadi ular hijau dan mulai menggigit dan menghisap darah Giman dan Baron. Giman dan Baron akhirnya tewas dengan cara mengenaskan. Ular itu pun pergi dan menghilang meninggalkan jasad Giman dan Baron yang membiru akibat gigitan ular. Sementara Ujang yang pingsan tidak dibunuh oleh siluman ular tersebut. Keesokan paginya warga pun mulai gempar menemukan Giman dan Baron yang telah tewas dengan kondisi badan membiru dan ada bekas gigitan ular di leher mereka. Warga pun mulai takut dan panik melihat mayat tersebut. Takutnya mereka yang seakan-akan menjadi tumbal selanjutnya.
Pak RT pun mulai menenangkan para warganya. Tenang wahai saudaraku, jangan panik. Nanti kita akan mencari jalan keluarnya. Untuk saat ini mari kita bawa jasadnya Pak Baron dan Giman untuk kita kuburkan, ucap Pak Karso sembari ikut mengangkat jenazah mereka berdua. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.